Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikala Dharma, Jong Sematran Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami dan Bon, perkumpulan pemuda Katolik, Muhammadiyah, dan Latul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk kesatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1935, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Rapat besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita. Di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk suatu organisasi. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kami setuju, Bung. Dengan dibentuknya organisasi akan membantu kita mencapai tujuan. Semangat! Kami dari Jong Ambon mendukung sepenuhnya yang disampaikan oleh Bapak Tabrani. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2. 2. Menyuguhkan kesatuan berbagai organisasi pemuda untuk bersatu. Suasana Kongres Pemuda kedua. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu keputusan dalam Kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan. Hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi. Benar, organisasi itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Waktu bukanlah halangan buat kita.
Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya atlet bahasa itu sangat penting karena kita berasal dari daerah yang berbeda. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan atlet bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin dicapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Begitu kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita segera utamakan hal tersebut. Baiklah, saudara-saudara semua, terima kasih atas masukannya. PPPI Perkumpulan Pemuda-Pemudi Indonesia bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan membaca doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorkan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 11 disiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat 12 Agustus 1928 ditunjuknya panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sukondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sukondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua kali ini. Pada Kongres pertama kita masih merupakan kita merupakan bangsa yang berjajah, bangsa yang ingin diberi. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang kita tutup. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Kita harus bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Perwakilan dari perwakilan ini Ambon Kami dari perwakilan Sukarukun juga setuju. Kami mendukung setuju dengan mempercayakan kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kesamaan dalam Al-Quran, budaya, nasib, dan pengalaman bebas dari belenggu penjajahan akan diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah sebenarnya telah berjajah. Jati diri kita telah diculik oleh bangsa. Kita sebagai pemuda negeri ini harus bisa berjuang kemerdekaan. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sukondo Joyo Puspito, dia Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wai Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sukarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari rapat ini, maka diwajibkan untuk setiap perwakilan menaatinya. Dengan berakhir Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres mengikrarkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok 1 PPKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.